Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ad-da'watu jahra atau jahratud da'wah. Satu persoalan yang paling berat dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang mana kita bisa berbuat sendiri, kita bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi ternyata kita diharapkan untuk menafikan semuanya, menafikan diri kita, menafikan kekuatan kita, menafikan imajinasi, alam fikir kita dan sebagainya. Ini adalah persoalan yang paling berat dalam hidup kita. Dan kunci dari semua itu adalah ketaatan. Kunci dari kesuksesan adalah ketaatan. Sederhananya hidup ini, ketika kita taat saja, sudah. Insya Allah kesuksesan itu dalam jaminan Allah. May yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan azima. Faqad, sungguh benar-benar, al-faz, dia ini akan berada pada puncak kesuksesan. Fawzan azima, dan kesuksesannya ini bukan kesuksesan yang segelintir, yang bersifat temporer sementara, tetapi kesuksesan yang agung, besar, mulia. Di dunia dia akan dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi di akhirat nanti. Jadi kita pegangi bahwasanya kunci kesuksesan adalah taat. Fi haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, kita belajar taat saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana taatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap semua perintah-perintah Allah, sehingga ketika beliau dengan penuh semangat ingin berdakwah, justru semangatnya itu ditekan, sehingga diminta, diamanahkan, diperintahkan untuk berdakwah secara tersembunyi. Merasa asyik dengan keadaannya, sudah cukup senyap-senyap begini saja. Tapi kemudian Allah perintahkan dia ini untuk terang-terangan. Haitsu ma kunt, dimanapun kita berada, di pondok pesantren, di tempat kerja, dimanapun kita berada, yang jelas terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan apa yang akan kita alami. Maka dalam bab jahratud da'wah awid da'watud jahra,
dakwah yang disampaikan secara terang-terangan, dijelaskan istamarratid da'watus sirriyah, setelah berlangsung dakwah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi dengan senyap-senyap, thalatha sanawat, 3 tahun lamanya. Seharusnya kan kita bisa merasakan itu, bagaimana nyamannya, bagaimana terlenanya seseorang dengan keadaan itu. Sudah cukup begini saja. Ajaba fi atna'iha kathirun minal ashrafi wal mawali. Ternyata dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh Rasul, dengan senyap tersebut telah diterima oleh kalangan orang-orang yang mempunyai tingkatan khusus dalam kedudukan orang-orang Quraisy. 2 kelompok besar diantaranya, atna'iha kathirun minal ashraf, sebahagian besar diantaranya ini adalah para petinggi-petinggi, wal mawali, dan mereka ini juga para pemilik modal, para juragan, orang-orang tuan tanah. Mereka semua sudah ikut di dalam dakwah yang dilakukan secara senyap-senyap. Namun Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi ingin menguji Rasul. Ba'da dzalika umiru sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Merasa nyaman dengan keadaan tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk kemudian menyampaikan dakwanya ini secara terang-terangan. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar. Allah perintahkan kepada Rasul, fasda, istada'a yastadi'u istida'an, dianggap sudah mampu, dianggap punya isti'dad, kesiapan, maka diperintahkan terang-teranganlah engkau bima tu'mar, terhadap apa yang telah diperintahkan, yakni menyampaikan kepada manusia, menunjukkan kepadanya jalan-jalan hidayah. Wa a'rid 'anil musyrikin, agar supaya mereka ini berpaling daripada mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah. Fasa'ida 'ala as-saffa wa nada qaumahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dituntun, dibimbing, bahkan kemudian ingin ditunjukkan kepada beliau lagi kejadian yang pernah terjadi, keutamaan, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang ketika dia masih merah di Bukit Sofa, maka beliau juga dihantar ke sana. Sehingga beberapa tempat-tempat yang memiliki keutamaan di dalam sirah hendaknya menjadi tempat perenungan bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Fasa'ida 'ala Saffa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Saffa. Wa nada qaumahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada
kaum yang ada di sekitar kota Mekah, sehingga tersampaikan satu sama lain menyeru. Beberapa orang yang mendengarkan kemudian menyampaikan kepada kabilahnya, kepada kaumnya. Datanglah mereka semua beramai-ramai ke Bukit Sofa. Berkumpul mereka, kabilah-kabilah yang besar. Falamma ijtama'u, maka ketika mereka telah berkumpul semuanya, qala lahum, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan kepada mereka. Dan ini adalah kali pertama Rasul menyampaikan dakwah secara terang-terangan di hadapan seluruh penduduk Mekah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan. Salah satu metode dakwah yang paling mengena, yang mudah untuk kemudian bisa merasakan keadaan orang lain, ketika kita buat sistem interaktif tanya jawab. Faqad qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian masih percaya terhadap apa yang aku ingin sampaikan? Apakah kalian masih berpegang teguh dengan semua gelaran-gelaran yang kalian berikan kepadaku? Faqalu jami'uhum, maka semua orang-orang yang ada di situ sepakat mereka menyeru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kami sangat yakin kepadamu, kami sangat membenarkan semua pembicaraanmu. Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Bahwasanya kami tidak pernah menemukan engkau ya Rasul berdusta, berbohong kepada kami. Kami tak pernah menemukan sepanjang hidupmu, sehingga kami telah memberikan gelaran kepadamu Al-Amin, Al-Amanah, dengan berbagai gelaran kebaikan. Munzu nash'atika ilal an, bahkan sejak engkau masih belia, sejak engkau masih kanak-kanak, tidak pernah kami dapati engkau berbohong kepada kaummu sampai hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, memberikan kepada mereka pertimbangan. Sekiranya saya beritahukan kepada kalian satu persoalan yang kalian sendiri tidak pernah tahu, sama-sama kita tidak lihat. Rasul beritahu di balik bukit sana yang kita tidak tahu. Saya kabarkan bahwasanya ada sekumpulan pasukan berkuda yang lengkap dengan peralatan perangnya. Mereka dengan jumlah yang begitu banyak datang ingin menyerang, menghancurkan, membunuh kita semua. Apakah kalian percaya, kata Rasul? Maka semua orang-orang di tempat itu beritahu, "Fatasaddaq ya Rasulullah, kami percaya, kami yakin kepadamu apa yang engkau sampaikan." Ditanya lagi, "Tapi kalian tidak lihat?" "Saya pun juga tidak lihat." Dia katakan, "Kami percaya, kami yakin. Meskipun itu belum datang, tapi apa yang engkau sampaikan itu akan berlaku." Sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang lain. Anqidhu anfusakum, anqidhu anfusakum.
Maka diberitahu, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. Kalau kalian diseru tadi dari satu pasukan yang harus kalian hindari, maka ada satu yang lebih pasti dari pasukan itu. Angkitu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian semua daripada api neraka. Inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Tuhanku, kata Rasul, untuk menyampaikan kepada kalian semua tentang berita ini, untuk mengajak kepada kalian semua agar supaya kalian ini terbebas daripada siksa yang sangat pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Maka satu di antara mereka yang diawali oleh Abu Lahab, sehingga kemudian setelah Abu Lahab mengeluarkan komentarnya, alasannya, banyak yang masih berpihak kepada Abu Lahab. Yang saat itu pun juga pamannya yang lain, Abu Thalib, dia berusaha untuk menenangkan kaumnya. Tapi Abu Lahab sangat berlaku tidak adab, tidak ta'zim. Padahal dia sendiri tadi orang yang paling vokal, yang paling keras suaranya membela Rasul, menjelaskan perasaan salutnya kepada Rasul. Tetapi ketika dia diajak kepada Allah, diajak yakin kepada kampung akhirat, maka Abu Lahab kemudian menyampaikan kepada Rasul dengan ancaman, tabballak ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Hati-hati menyampaikan sumpah serapah, menyampaikan ancaman, menganiaya ataupun berlaku sesuatu yang bersifat teror kepada orang-orang yang kuat hatinya bergantung kepada Allah, maka keadaan itu akan dibalikkan oleh Allah. Allah akan membalikkan keadaan itu sesuai dengan ancaman yang telah dia berikan. Dan ketika Abu Lahab telah menyampaikan dengan sumpahnya, dengan perasaan marahnya, tabballak, celakalah engkau ya Rasul, ya Muhammad, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau. Allah Subhanahu wa taala membela, berpihak, berada di sisi orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan hatinya dengan Allah dengan ketaatan. Maka dengan sebab ucapan sumpah serapah yang disampaikan oleh Abu Lahab, fa anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Lahab dengan sesuatu yang hak, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya dialah Allah yang maha hak dan memiliki segala hak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, tabbat yada abi lahab wa tab. Justru dikembalikan yang sebenarnya celaka adalah orang yang mengancam, yang sebenarnya sengsara adalah orang yang menghujat, orang yang mencaci. Sehingga ketika keadaan itu pun juga berlaku dalam diri kita, sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala ingin lihat adalah sikap kita. Sikap kita itu seperti apa? Karena kejadiannya ini di Bukit Safa,
mengingatkan kepada kita kembali bagaimana Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam yang pada saat itu tidak memiliki segala daya dan upaya, justru dengan sebab hati yang begitu bergantung sempurna kepada Allah adalah fitrah kehidupan. Orang-orang kalau mau mencari air, maka dia gali sumur, dia mencari mata air, dia ke gunung dan sebagainya. Tapi orang yang baik hubungan hatinya dengan Allah, justru keadaan itu dibalikkan oleh Allah. Siti Hajar tak perlu menggali sumur, Siti Hajar tak perlu kemudian untuk ke laut ataupun juga ke gunung, ke tempat yang lebih jauh mencari air. Tetapi qadar Allah, dengan ketetapannya Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang-orang yang senantiasa bergantung sempurna kepada Allah. Allah balikkan keadaan air yang datang kepada Nabi Ismail, air yang kemudian naik ke atas muncrat, air yang kemudian tidak akan pernah kering sampai hari kiamat, yang bahkan juga dengan sebab air tersebut siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya penyakit, siapapun yang punya masalah akan selesai dengan sebab minum air tersebut. Ini adalah air perjuangan, ini adalah hadiah perjuangan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan kepada orang yang ada di sekitarnya, yang semua datang kepada Rasul pada saat itu, maka mereka semua terbagi dua golongan. Satu bahagian di antara mereka menerima dakwahnya Rasul, bersaksi di hadapan Rasul. Satu bahagian kemudian berbalik, bahkan menjadi musuh bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah sebenarnya keadaan kita di rumah. Jangan sampai ketika kita diam-diam, ketika kita tidak menyampaikan yang hak, maka semua orang memuji kita, semua orang menyanjung kita, angkat jempol dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak berkomentar, kita diam-diam saja. Ketika mereka, saudara perempuan kita, keluar rumah dalam keadaan telanjang, pakai celana pendek, keluar rumah tidak menutup aurat, menampakkan rambutnya dan sebagainya, dan kita diam saat itu, maka mereka semua mengatakan kita hebat, kita baik, angkat jempol, sayang, cinta. Seperti dulu orang-orang jahiliyah memuji Rasul. Kita ingin buktikan apa benar pujiannya itu kepada kita adalah pujian yang tulus. Maka tugas dan tanggung jawab kita ini adalah menyampaikan perkara yang hak kepadanya, beritahukan kepadanya tentang pentingnya untuk bersikap sebagaimana muslimah yang sejati, untuk menutup aurat, untuk menjaga akhlak, menjaga amal, untuk kemudian membiasakan lisannya dalam zikir dan tilawah. Sampaikan agama kepadanya, maka baru akan kita lihat reaksi mereka seperti apa. Kalau saja dulu zaman Rasul orang terbagi dua, yang benar-benar cinta semakin cinta kepada Rasul, bahkan sudah siap mati untuk Rasul. Ternyata yang cintanya palsu langsung berbalik, menentang bahkan memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah tahu mereka, dan kita tidak akan bisa tahu sejatinya mereka kalau kita tidak menyampaikan persoalan yang hak itu. Maka proses untuk menyatakan sesuatu
dari yang bersifat tersembunyi, bersifat senyap-senyap. Ada tahapan yang telah ditentukan, yang telah dijelaskan dalam kitab ini. Masa 3 tahun bukan masa yang pendek. Masa 3 tahun adalah masa yang amat sangat cukup dan matang untuk kemudian menyatakan dan menjelaskan secara gamblang, secara terbuka dan terang-terangan tentang perasaan kita, tentang keadaan kita, tentang persoalan-persoalan yang hak. Maka dengan demikian insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh menjaga hubungan hatinya dengan Allah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan takut kita untuk dilecehkan, untuk dicaci, apalagi dibenci. Karena sebenarnya ketika orang-orang membenci kita karena agama dan kita berpegang teguh dengan Allah, sebenarnya bukan membenci kita, tetapi dia membenci Allah. Sebenarnya dia bukan mencaci kita, tetapi mencaci Allah. Dan kalau itu ditimpakan langsung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasannya secara terang-terangan di dunia ketika dia masih hidup, dan akan menjadi azab dan siksa baginya nanti ketika dia meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita satu wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah sebaik-baik wakil pengganti. Ya Allah, mungkin tangan ini mampu untuk melawan, hati ini mampu untuk berontak, jiwa ini kuasa untuk kemudian mempertahankan. Tapi ya Allah, kami lebih memilih untuk bersandar kepadamu. Kami wakilkan, kami serahkan mereka. Orang-orang yang mencaci maki kami serahkan mereka kepadamu ya Allah. Engkaulah yang akan buat keputusan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong ya Allah. Maka ketika kita serahkan semua urusannya itu kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan buat keputusan. Dan yakin keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu yang mutlak untuk menunjukkan seberapa bersihnya niat kita dan seberapa ikhlasnya perjuangan kita. Kisah perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dihantarkan sampai kepada keadaan yang harus diutarakan di depan umum, di depan halayak ramai secara terang-terangan, seharusnya menjadi ibrah dan pelajaran kepada kita semua bahwasanya masalah yang paling pelik, yang paling berat dalam hidup kita ini adalah menafikan diri sendiri. Dan kunci daripada kesuksesan adalah ketaatan. Cukup dengan taat saja, maka insya Allah kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.